Serangan dahsyat militer Rusia ke sejumlah wilayah ternyata membuat hiut nyali para prajurit Ukraina. Terbukti, 2 jet tempur Sukhoi Su-27 Angkatan Udara Ukraina tertangkap saat kabur ke negara tetangga Ukraina dan Moldova. Dilansir Viva Militer dari The Business Standard, Kementerian Pertahanan Rumania mengkonfirmasi adanya pesawat militer yang menerobos wilayah udaranya tanpa izin pada Kamis 24 Februari 2022. Seketika, Angkatan Udara Rumania langsung mengerahkan 2 unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon untuk mengejar pesawat asing itu. Ternyata setelah diidentifikasi, jet tempur asing itu adalah Sukhoi Su-27 militer Rusia. 2 pesawat tempur Rumania langsung mengadang jet militer Ukraina dan mengiringinya untuk mendarat di sebuah pangkalan militer dekat kota Bakau, wilayah timur Rumania. Tak hanya ke Rumania, sebuah jet tempur Sukhoi Su-27 militer Ukraina juga dicegat jet tempur Angkatan Udara Moldova usai masuk ke wilayahnya tanpa izin. Serangan-serangan besar-besaran dilancarkan militer Rusia ke Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin secara resmi menyatakan dimulainya operasi militer khusus. Sejumlah wilayah di Ukraina jadi sasaran serangan pesawat tempur dan rudal militer Rusia. Salah satunya adalah ibu kota Ukraina, Kiev, dan wilayah pelabuhan Mariupol. Angkatan Udara Rusia mengerahkan sejumlah prajurit Brigade Lintas Udara ke-95 untuk menduduki kota Kharkiv. Rumania kejar jet tempur Ukraina diduga lari dari perang lawan Rusia. Rumania mengerahkan 2 jet tempur F-16 Fighting Falcon pada Kamis pagi untuk mencegat 1 pesawat militer asing yang menerobos wilayah udaranya. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia mengumumkan laporan itu di tengah eskalasi konflik di Ukraina saat Rusia mengumumkan perang target yang dicegat diidentifikasi sebagai jet tempur Su-27 Angkatan Udara Ukraina. Pesawat itu diarahkan untuk mendarat di satu pangkalan militer dekat kota Bakau di Rumania Timur. Pilot jet Ukraina menyerahkan diri kepada pihak berwenang Rumania. Bucharest, seorang sedang menilai konsekuensi hukum dari insiden itu. Kementerian Pertahanan Rumania juga mengatakan akan memberikan rincian lebih lanjut tentang situasi tersebut. Berita itu muncul di tengah operasi militer Rusia di Ukraina yang diluncurkan Rusia pada Kamis pagi. Moskow mengidentifikasi lapangan udara dan juga pesawat militer Ukraina di darat sebagai target utama serangan udaranya. Rumania adalah anggota NATO yang mengatakan telah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan sedang memantau peristiwa yang terjadi di negara tetangga. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan telah meluncurkan operasi untuk memaksa demilitarisasi dan juga denazifikasi Ukraina. Dia menuduh Amerika Serikat mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia dan menutup mata terhadap kehadiran nasionalis radikal di jajaran pasukan Ukraina. Ratusan ribu pasukan AS NATO siap terjun bantu Ukraina lawan Rusia. Ratusan ribu pasukan NATO dan Amerika Serikat siap terjun untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Mereka juga telah mempersiapkan pasukannya jauh-jauh hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina benar-benar terjadi. Dilansir dari Sky News, Aliansi NATO memiliki 40.000 tentara pelaut dan juga penerbang yang siap secara permanen untuk dimobilisasi dalam krisis. Pasukan respon NATO atau NRF sekitar 8.500 tentara dalam status kewaspadaan tinggi untuk dikerahkan ke Eropa. NATO juga menegaskan tidak memiliki rencana mengirim pasukan aliansinya langsung ke Ukraina yang bukan anggotanya. Namun, pihaknya akan memperkuat sayap timur dan tenggara mereka dengan lebih banyak usulan. Diketahui, NRF merekrut para prajurit dan para wanita dari seluruh anggota aliansi NATO yang telah terdiri dari 30 negara. Mereka ditempatkan di darat, udara, laut, dan dalam operasi khusus selama periode 12 bulan. Di mana selama waktu itu mereka adalah responden pertama dalam keadaan darurat, misalnya ancaman militer hingga bencana alam. Namun hingga saat ini NRF tidak disiapkan untuk menangkal ancaman Rusia. Selain pasukan darurat, NATO juga memiliki pasukan yang beroperasi di sisi timur dan tenggaranya, baik di darat, di laut, dan di udara untuk mencegah agresi Rusia. Ada 4 kelompok penting-penting masing yang dengan sekitar 1.000 tentara yang berbasis di negara-negara Baltik di Estonia, Latvia, dan Lithuania, dan juga Polandia. Adapun Inggris memimpin grup pertempuran di Estonia, Kanada memimpin Latvia, Jerman memimpin Lithuania, dan AS memimpin grup pertempuran di Polandia. Dalam mekanisme serangan militer ke negara sekutu NATO akan ditetapkan pasal 5 dalam perjalanan pendiri NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua. Perjanjian itu akan memungkinkan aliansi untuk memanfaatkan militer individu masing-masing negara kekuatan total sekitar 3,5 juta personil militer. Namun, kekuatan setingkat itu hanya akan benar-benar dikerahkan jika terjadi bahaya eksistensial pada tingkat perang dunia ketiga. Dilansir AFP, pada 12 Februari 2022 lalu, AS telah menggerakkan sekitar 2.000 tentara divisi lintas udara untuk membantu melawan invasi Rusia. Adapun dari jumlah itu, sekitar 1.700 tentara AS bersiap siaga di Polandia, sementara sisanya
disiagakan di Jerman yang menjadi markas pasukan AS di Eropa. Beberapa hari setelahnya, AS kembali mengirim 3.000 tentara tahap bahat ke Polandia. Tentara Udara ke-82 yang merupakan pasukan reaksi cepat utama dan militer AS telah ditempatkan dalam kondisi siaga sejak akhir lalu. Dan hal ini atas permintaan Presiden Joe Biden. Semuanya sebanyak 5.000 personil tambahan ini terdiri atas kekuatan dengan mobilitas tinggi dan sangat fleksibel yang mampu melakukan banyak misi. Mereka dikerahkan untuk memberi jaminan kepada sekutu-sekutu NATO menangkal setiap potensi agresi apapun terhadap sayap timur NATO, berlatih dengan pasukan negara tuan rumah dan berkontribusi pada berbagai kemungkinan. Sebanyak 5.000 tentara itu juga menjadi tambahan bagi sekitar 80.000 tentara AS yang sudah ditugaskan di kawasan Eropa, baik di pangkalan permanen maupun secara bergilir. Rusia juga menyerang NATO mulai bergerak. Negara-negara NATO, Polandia, Estonia, Latvia, dan juga Lithuania telah menyuarakan memberlakukan pasal 4 NATO terkait dengan serangan Rusia ke Ukraina. Pasal 4 NATO berbunyi, para pihak akan berkonsultasi bersama kapanpun turut mendapatkan salah satu dari mereka integritas teritorial, kemerdekaan, politik, atau keamanan salah satu pihak terancam. Menurut situs NATO, konsultasi berdasarkan pasal 4 dapat mengarah pada tindakan kolektif di antara 30 negara anggota. Hingga kini tercatat sudah 6 kali pasal 4 tersebut digunakan. Terakhir kali oleh Turki pada Februari 2020 setelah puluhan tentara Turki tewas lantaran serangan pasukan pemerintah Suriah di daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah Utara. Turki pula yang menggunakan pasal 4 dan 4 kesempatan lain sekali pada 2015 ketika menginformasi aliansi tentang tanggapan terhadap serangan pemberontak di negara itu. Kemudian 2 kali pada 2012 saat sebuah pesawat tempur Turki ditembak jatuh di Suriah Utara dan juga setelah warga sipil Turki terbunuh. Satu kesempatan lain yakni pada 2003 ketika meminta bantuan aliansi untuk melindungi penduduknya dari dampak perang di Irak. Dalam 2 kesempatan NATO menanggapi dengan bantuan militer mengirimkan baterai rudal Patriot untuk melindungi dari serangan Rusia pada 2012 dan juga mengirimkan baterai pesawat dan rudal ke sepanjang perbatasan Turki dan Irak. Sementara satu negara lain yang menggunakan pasal 4 adalah Polandia pada 2014 setelah agresi Rusia yang juga dilakukan terhadap Ukraina. Sebuah pertemuan juga menghasilkan upaya aliansi yang lebih lanjut guna bersatu melawan berbagai macam ancaman. Pilot jet Ukraina menyerahkan diri kepada pihak berwenang Rumania. Bucharest, seorang sedang menilai konsekuensi hukum dari insiden itu. Kementerian Pertahanan Rumania juga mengatakan akan memberikan rincian lebih lanjut tentang situasi tersebut. Berita itu muncul di tengah operasi militer Rusia di Ukraina yang diluncurkan Rusia pada Kamis pagi. Moskow mengidentifikasi lapangan udara dan juga pesawat militer Ukraina di darat sebagai target utama serangan udaranya. Rumania adalah anggota NATO yang mengatakan telah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan sedang memantau peristiwa yang terjadi di negara tetangga. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan telah meluncurkan operasi untuk memaksa demilitarisasi dan juga denasifikasi Ukraina. Dia menuduh Amerika Serikat mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia dan menutup mata terhadap kehadiran nasionalis radikal di jajaran pasukan Ukraina. Ratusan ribu pasukan AS NATO siap terjun bantu Ukraina lawan Rusia. Ratusan ribu pasukan NATO dan Amerika Serikat siap terjun untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Mereka juga telah mempersiapkan pasukannya jauh-jauh hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina benar-benar terjadi.